wasallam ila arwahil abai wa ikhwan dan anbiya wal mursalin. Sallallahu wasallam wa barik Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah ajma'in. Ila arwahil tabi'in wa tabi'in lahum profesor hadis bersadadi sufyan haqiqi aina makanu halatuhum fi masyariqil ardi wal magharibiha summa ila awliya'i kafah aina makanu halatuhum fi masyariqil ardi wal magharibiha summa ila imam hayyan al-Isa sallallahu alaihi wasallam qadar kami ali wa ali supaya musyikhina fi din sallallahu alaihi wasallam bahrul habib subhanahu wa ta'ala mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila al-habib muslim أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم ويجعل الجنة مثواهم على هذه النية ولكل نية صالحة شاملة كاملة بخير والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الإمام محمد بن أبي بكر الأسطوري الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid bihi lisani wa hdid qalbi bi jahdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Allahumma ya ma'alimal adam wa ibrahim alimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-haditsul khamis, hadis yang kelima dari kitab Al-Usfuriyah. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah alimni 'amalan yuqarribuni ila jannah wa yub'iduni minan nar. Qala idza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanah. Qala qultu aminal hasanat qawla la ilaha illallah. Qala na'am hiya ahsanul hasanat. Hadirin sekalian, ini hadis tentang keutamaan kita membaca zikir la ilaha illallah. Dari sanadnya Abi Dzar Al-Ghifari. Ini namanya beliau Jundub bin Junadah. Namanya siapa? Jundub bin Junadah. Kita sering banyak daripada anak-anak kita atau keluarga kita atau tetangga kita, teman-teman kita, ikhwan kita yang namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Tapi nggak ada yang namanya Jundub bin Junadah. Ada nggak kira-kira yang namanya Jundub? Jarang ya. Haidar ada. Itu laqab Sayyidina Ali. Adalah disammatni ummi Haidar. Al-Faruq ya, Bang Faruq ada. Itu laqabnya Sayyidina Umar. Ya, jadi Jundub bin Junadah nama aslinya dari Abi Dzar. Dia kunyahnya Abi Dzar. Kan kalau nama ada isim, ada laqab, ada kunyah. Ya, sebagaimana waktu itu pernah Al-Fakir bahas beberapa tahun yang lalu, waktu itu juga gantiin Al-Walid. Ya. Kunyah itu berupa abun, ummun atau ibnun. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, tuh, anaknya Umar bin Khattab, anaknya Mas'ud. Abdullah namanya dia. Ada Abu, ya, Abu Dzar, namanya Jundub bin Junadah karena dia punya anak namanya Dzar. Kadang-kadang Ummu Salamah, ibunya Salamah. Biasanya nih ibu-ibu yang dia afifah, istri-istri yang salehah. Biasanya mereka itu kagak mau memberitahu nama aslinya, saking menjaga itu. Bukan hanya pakaiannya aja dijaga, akan tapi namanya aja dijaga supaya kagak ketahuan sama orang laki. Itu saking apa? Afifahnya gitu, saking menjaganya. Ya Allahumma, apalagi keluar rumah tanpa izin suami, apalagi kelihatan auratnya, apalagi kelihatan rambutnya, wah jauh banget dah daripada hal-hal demikian. Namanya aja kagak mau disebut. Kadang-kadang anaknya namanya siapa? Anaknya namanya Muhammad, Ummu Muhammad.
Abu Dzar, anaknya namanya Dzar. Jadi kunyahnya Abu Dzar. Kayak anak punya anak namanya Alawi, Abu Alawi. Atau anak punya orang tua namanya Muhammad, jadi anak Ibnu Muhammad. Jadi kunyah seperti itu. Dimulai dengan Abun, Umun, Au, ya, Ibnun. Ada juga kenapa dia dikatakan Dzar? Karena Abun ini simpel, bukan hanya berkaitan dengan keluarga. Kadang-kadang orang yang mempunyai ta'alluq, ikatan. Orang kaya Abu Mar, kan? Ya, orang yang punya duit. Abu itu bermakna sahib, orang yang punya duit. Jadi yang punya ikatan, yang punya hubungan. Abu Janda, ada kan Abu Janda ya? Nah, nggak tahu itu dia sahib janda di depan Abu Janda. Jadi Abu Naum apa? Tidur. Wah, fulan Abu Naum, dia sih molor dulu, nempel molor. Iya, nggak bisa melek dikit. Jumat baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bismillahirrahmanirrahim ahyani. Ada kebanyakan, mohon maaf nih, bukan di sini. Kebanyakan kalau ada setelah baca Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, udah pada ngamuk ini. Sebelumnya khusyuk banget. Nah, ini sih Ustaz khusyuk pada dengerinnya pada khusyuk. Ya, tapi matanya merah sambil nangis kali. Alhamdulillah. Kita enggak apa-apa, Ustaz aja enggak apa-apa. Terharu. Nah, jadi Dzar di sini bermakna apa? Jadi dia kan pedagang roti. Dia waktu itu lagi ngadonin roti. Pas lagi ngadonin roti, Dzar itu ditumpuk, dibaur. Ada seekor semut di atas rotinya. Nah, ketika ditimbang kan sama aja. Ada semut, ada nggak ada semut, sama wazannya, timbangannya sama. Tapi kata Abu Dzar, ya ayuhan nas, wahai manusia, lihatlah, ini timbangan kayak gini aja di dunia, ya kagak ada bedanya. Tapi kalau di akhirat kagak ada yang bisa melewati daripada sidangnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit. Makanya di dalam surat Al-Kahfi, "Wudi al-kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ketika orang-orang kafir, wudi al-kitabu, kan kitab kan ada, ya, waman utiya kitabahu biyaminihi, ada waman utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Orang kalau yang dikasih kitabnya itu buku catatannya dari belakang, yad'u subura, aduh celaka, wa yasla sa'ira, masuk ke dalam neraka sa'ir. Ada lagi ashabul yamin, ada ashabus shimal dan lain sebagainya. Nah, ini wudi al-kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Orang-orang mujrim itu musyfiqin, ketakutan, mimma fihi, yang ada pada kitabnya tersebut. Ini kan semuanya nanti dikasih kitab, catatan harian kita setiap hari, bukan harian aja, detik. Wa yaquluna ya rabbana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab macam apa nih? Setiap detik daripada apa yang saya ucapkan, apa yang saya perbuat, semuanya dicatat. Ya, kitab macam apa kayak gini? Gak ada zaman sekarang. Ya, kitab seperti itu. Yo, bergiga-giga dari awal kita balik sampai nanti kita meninggal dunia. Masya Allah. Makanya kata Abu Dzar, emang yang sedikit ini kagak ada apa? Kagak ada perbedaannya. Ya, walaupun satu semut yang nempel, yang ditabur di atas adonan. Makanya dikatakan Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, sebetulnya Al-Ghifari namanya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, ajarkan kepadaku, beritahu aku amalan, satu amalan. Alimni amalan yang mana yuqarribuni ilallah, yang menyebabkan aku dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yuqarribuni ilal jannah, yang
menyebabkan aku dekat ke surga. Menyebabkan aku dekat ke surga. Wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala idza amilta sayyi'atan, apabila kamu melakukan satu keburukan, fattabi'ha hasanah, maka barengi dengan kebaikan. Qala, maka Abu Dzar berkata, qultu aminal hasanat qaul la ilaha illallah, apakah daripada kebaikan-kebaikan itu perkataan la ilaha illallah? Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am, iya, hiya ahsanul hasanat. La ilaha illallah adalah paling baiknya daripada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ucapin la ilaha illallah. Makanya di hadis lain juga wa'adbil hasanata sayyi'ata tamhuha, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Makanya ketika seseorang dia melakukan keburukan, cepat barengi dengan apa? Kebaikan. Seperti apa? Sedekah, salat, puasa, istighfar, zikir. Ya, karena yang demikian itu tamhuha, bakal menghapus daripada dosa-dosanya dia. Maka apa namanya? Kalau misalkan di dalam riwayat, kalau misalkan seseorang melakukan dosa, amal malaikat ditunggu dulu sampai 6 jam. Ya, jangan ente cepat-cepat tulis. Malaikat apa namanya? Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi, ya. Ini atid. Ya, raqibun atid. Itu jangan dulu ditulis, tunggu sampai 6 jam. Nah, ketika 6 jam dia melakukan kebaikan enggak? Kalau dia melakukan kebaikan, ini dihapus yang keburukannya. Isbir la'allahu yastaghfir aw yatub. Sabar dulu, jangan ente buru-buru cepat apa nulis keburukannya. Mungkin aja dia istighfar, mungkin juga dia nanti taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa illa qala li sahibi shimal uktub arhamallahu minhu. Kalau ada udah 6 jam setelah itu udah deh, ya, tulis daripada apa namanya, orang tersebut emang dia kagak ada bakal mau minta ampun sama Allah, taubat juga, wah jauh banget deh, tulis aja udah dosanya. Ya, mudah-mudahan kita dibuat relax, kita dibuat apa, senang dengan maksiat yang dia sudah lakukan. Apalagi ini orang kalau udah meninggal itu malaikat senang banget kalau orang-orang durjana, orang-orang ahli maksiat itu meninggal. Sebab apa? Karena malaikat itu sumpah kalau nulis apa keburukan orang. Ya Allah, ini melakukan dosa lagi. Jangankan malaikat, ya, baju aja, baju koko atau baju apa namanya nih, peci, sarung, kalau dipakai sama orang-orang maksiat tuh bawaannya gede banget, kesel banget. Ya, karena apa? Karena dia kadang-kadang kagak dibawa ke masjid, agak dibawa majlis taklim, dibawa kemana? Ya, bahkan ya, dibawa ke tempat-tempat cuci misalkan, ya, bawa apa namanya, minum komer pakai apa? Pakai peci. Tapi kadang-kadang juga aneh di akhir zaman nih, merasa heran apalagi di Indonesia nih, orang yang kalau kasus korupsi, kasus apa namanya, maling, kasus-kasus yang besar-besar itu yang tiap harinya dia kagak pakai jilbab, tiap harinya dia buka auratnya, tiba-tiba pas ada masalah langsung ya pakai apa? Ya, pakai hijab, ya, langsung pakai cadar lagi. Seakan-akan apa? Menghina Islam, ya Allah. Nah, jadi as-sayyi'ah, keburukan ini apa? Ya syamilah as-saghirah wal kabirah, mencakup keburukan yang kecil dan keburukan yang besar. Ya. Tapi kalau keburukan besar harus tahu taubat. Kalau yang kecil-kecil, masya Allah, kita mempunyai keistimewaan sebab kita umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Perkara-perkara yang kecil daripada dosa-dosa itu banyak dihapuskan daripada amal-amal soleh yang ringan-ringan.
Makanya di sini qala idza amilta sayyi'ah fattabi'ha hasanah. Maka barengin dengan melakukan kebaikan. Qala, maka Abu Dzar berkata, qultu aminal hasanat qaulu la ilaha illallah ya Rasulullah, apakah daripada kebaikan-kebaikan tersebut mengucapkan la ilaha illallah? Maka kata Rasulullah SAW, iya ahsanul hasanat, sebaik-baiknya kebaikan yang kamu kerjakan. Makanya ketika Imam Ali Ar-Ridha, jadi ada Imam Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kadzim, Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq. Waktu itu dia kan cucunya Rasulullah SAW. Ini Imam Ali Ar-Ridha, makanya ada yang namanya Ali Ridha. Ini Imam Ali Ar-Ridha, dia kalau pakai imamah, kalau kita kan biasanya pakai udang-udang gini nih. Kalau dia ditutupin gini nih. Ditutupin. Kenapa? Karena cahayanya begitu menyilaukan bagi orang-orang yang memandang. Sampai-sampai ada beberapa orang dari Maghrib, ulama Maghrib itu ulama Maroko, itu pengen ziarah Imam Ali Ar-Ridha. Ketika ziarah Imam Ali Ar-Ridha, kan dia ditutupin kayak gini, ditutupin. Dia pengen lihat, wahai Imam, kita jauh-jauh dari Maghrib, pengen melihat wajahmu yang mulia. Kata dia, jangan, nanti kamu gak kuat. Soalnya wajahku fitnah. Bahkan sebagian ulama fikih, ini qaul aja nih, orang yang terlalu ganteng kalau bikin syahwat perempuan itu dia wajib pakai penutup kayak gitu tuh. Dia terlalu ganteng gitu, mungkin ada di antara antum yang begitu, jadi wajib deh. Ya, jadi apa? Pakai kayak gitu, kayak cadar gitu dari buat perempuan. Begini. Nah itu ketika dibuka, dipaksa-paksa, jangan aja nanti nggak kuat. Bener, pas dibuka satu ruangan pingsan semua, karena wajahnya begitu bercahaya. Nah ini Imam Abi Ar-Ridha ketika dia masuk ke Naisabur, dia berkuda. Ketika berkuda, orang-orang minta kepada dia satu hadis aja, yang mana hadis tersebut musalsal, tersambung dari abahnya ke ujitnya sampai ke Rasulullah SAW. Akhirnya Imam Ali Ar-Ridha mengatakan, qala haddatsani abi, ayahku memberikan hadis kepadaku. Siapa? Musa Al-Kadzim. An abihi Ja'far As-Shadiq, an abihi Muhammad Al-Baqir, an abihi Ali Zain Al-Abidin, an abihi Husain, Imam Husain. Terus an abihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ini jadi apa namanya? Silsilah Zahabiyah kalau dalam ilmu hadis itu ya, silsilah rentetan hadis yang rentetannya itu emas, rantai emas. An Abi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in qala haddatsani habibi wa khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah memberitahukan kepadaku hadis siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah berkata juga haddatsani Jibril. Jibril ya memberikan saya hadis. Kata Jibril, qala haddatsani Mikail. Mikail memberikan saya hadis. Qala haddatsani Israfil. Mikail mengatakan saya juga, kata Mikail, saya juga dikasih hadis oleh Israfil. Qala sami'tu Rabbul Izzah. Kata Israfil, saya mendengar Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, la ilaha illallah hisni. Tiada Tuhan selain Allah, hisni, benteng. Faman dakhala hisni amina min adzabi. Siapa orang yang masuk bentengku, maka dia akan aman dari azab. Padahal cuma ucapan la ilaha illallah. Ini Masya Allah ya, fayaktubu dzalikal hadis. Maka ketika itu kan silsilah Zahabiyah dari Imam Ali Ar-Ridha, Musa Al-Kadzim, Ja'far Shadiq sampai ke Rasulullah dari Jibril dari Mikail dari Israfil dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal hadis isruna alfi mihbarah min alladziina kanu haula baghlati. Itu ditulis hadis tersebut oleh 20.000 orang yang ada di situ. La ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni ya amina min adzabi. Makanya di akhir daripada Sahih Bukhari dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa orang di akhir ucapannya ucapin la ilaha illallah,
husnul khatimah. Karena nikmat yang paling tertinggi adalah ketika seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu ya, nikmat yang paling berharga adalah sehat. Nikmat yang paling tertinggi dari seluruhnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada waktu itu beberapa waktu yang lalu ketika seorang guru menerangkan ini nih, ya, siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, udah lama meninggal ya. Padahal jawabannya setelahnya apa? Dakhala jannah. Ya. Makanya seorang itu meninggal tergantung kebiasaannya dia. Gantung kebiasaannya dia di dunia. Gimana kebiasaannya di dunia? Qala ba'du sahabah, sebagian sahabat berkata, man qala la ilaha illallah, siapa orang mengucapkan la ilaha illallah wa madda biha sautahu ta'ziman laha, dan memanjangkan suaranya karena memuliakan daripada kalimat la ilaha illallah. Contohnya berangkat la ilaha illallah. Nah, itu tandanya memanjangkan kalimatnya. Apa? Ghafarallahu lahu arba'ata alaf dzambin. Allah menghapuskan untuknya 40.000 dosa yang ada pada dirinya. Dosa-dosa kecil ya. Ghafarallahu lahu arba'ata alaf dzambin. Bila fa in lam yakun lahu arba'alaf dzambin. Terus gimana kalau dia punya 4.000 dosa? Maka yaghfiru min dunubi ahlihi wa jirani. Oh, kalau dia enggak punya 4.000 dosa, maka diampuni siapa? Orang-orang yang tinggal bersamanya atau tetangga-tetangganya. Makanya enaknya kalau kita punya tetangga orang-orang soleh. Di dunia membuat manfaat, di akhirat ketika dalam kubur juga memberikan manfaat orang-orang soleh. Makanya kalau kita mau minta meninggal ya, disunahkan kita minta meninggal di Haramain, di Mekah atau di Madinah. Kita minta meninggal di Mekah atau di Madinah. Kalau kagak, di tempat kuburan orang-orang soleh. Wah, kuburan orang soleh mana? Al-Hawi, susah juga nih. Ya, atau di Kalibata, Habib Kunjung, nah, susah juga nih. Ya, di mana nih? Yang penting di situ ada kuburan orang soleh satu aja. Ya, insya Allah itu dia bakal memberikan manfaat bagi ya kuburan-kuburan yang samping-sampingnya. Masya Allah. Ya, bahagada. Nah, jadi ini keutamaan la ilaha illallah. Ya, makanya man qala la ilaha illallah, kata Rasulullah, mukhlishan dakhala al-jannah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, masuk surga dia. Lalu ditanya sama sahabat, "Wa ma ikhlasu?" Gimana sih ikhlasnya mengucapkan la ilaha illallah? An yahruzahu amma haramallah. Ketika dia ucapin itu, dia memang benar-benar menjauhkan daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nah, ini boleh antum amalin daripada fadilah la ilaha illallah, karena kita bahasnya tentang fadilah la ilaha illallah. Ya, mungkin suatu ketika antum boleh amalin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala suqa," siapa orang yang masuk pasar, ya, mall, PGC, KJI, dulu KJI ya. Ya apa nih sini? Cijantung atau Ramat Jati, Pasar Minggu, Ramayana. Man dakhala suq faqala bi sautin murtafi', kemudian dia mengangkat suaranya lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa ganjarannya? Kataballahu lahu alfi hasanah. Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan untuknya beribu-ribu kebaikan, Wa maha anhu alfi sayi'ah, dan dihapuskan untuknya beribu-ribu dosa. Wa rafa'alahu alfi darajah, itu juga diangkat untuknya beribu-ribu derajat. Wa banalahu wa bunyalahu baitan fil jannah, dan akhirnya dibangunkan untuknya rumah di surga. Kira-kira berani enggak?
Ya, ketika kita lagi di mall, ya kita ngucapin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa yumit ya biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ana ya walaupun sekali pernah alhamdulillah ya nggak apa-apa, habis gitu kita kabur. Ya, yang penting kita udah ngamalin ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat beribu-ribu derajat, diberikan beribu-ribu kebaikan ya, nggak apa-apa. Naam ya. Terus wa kana Ibnu Umar wa Salim bin Abdullah wa Muhammad bin Wasi' wa ghairuhum radhiyallahu taala anhum yadkhuluna suq linaili fadilah al-dzikr. Dan adalah Abdullah bin Umar, begitu juga Salim bin Abdullah, Muhammad bin Wasi' dan selainnya daripada sahabat-sahabat melakukan ini ya untuk mendapatkan fadilah yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Nah, jadi ya na'am hiya ahsanul hasanat. La ilaha illallah. Begitu juga ketika kita lagi dalam keadaan syahwat yang begitu besar. Lagi begitu syahwat, lagi menggebu-gebu, ya. Cepat-cepat hancurin dengan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dalam hati aja. Kalau kita nggak bisa teriak, kalau bagus sih teriak, hancur tuh langsung. Ya, yang syahwat yang lagi menggebu-gebu hancur langsung. Atau paling kagak, paling sedikit kita baca Allah. Kalau kita nggak bisa teriak dalam hati aja, ya bakalan hancur lebur itu, ya dosa yang atau pikiran-pikiran piktor, ya yang apa? Yang merasuki daripada pikiran kita. Nah, ya. Ini ceritanya belum, tapi udah isya ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini ceritanya ini tentang seseorang yang mana menjadikan batu sebagai saksi dia nanti di akhirat. Isya baru apa? Ayat. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Wa hakada. Ya jazakumullah khair ala ihsanikum lil walid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Amin. Kembali lagi membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga doakan para ikhwan kita, kerabat kita, tetangga kita yang sedang sakit, Allah yashfi shifaan taman, shifa la yughadiru saqaman ba'dahu wa la alaman, shifa